Oke, halo guys, selamat datang di kelas kedua untuk LKS persiapan TKA/MTK wajib dan lanjut di hari Jumat 26 September 2025. Hari ini sesuai dengan hasil dari vote di Instagram, kita akan ngebahas tentang inverse dan juga komposisi ya, fungsi inverse dan komposisi. Are you ready, kids? Oke, kita langsung aja ya. Nah, pertama kita akan ngebahas tentang fungsi komposisi. Ada yang tahu nggak sih fungsi komposisi itu yang seperti apa? Nah, fungsi komposisi ini secara definisi itu, nah fungsi komposisi itu jika diberikan, jika kita punya misalkan fungsi f dan g, f, g, misalkan dengan F itu adalah dan F itu adalah fungsi atau pemetaan dari A ke B dan juga G itu adalah fungsi dari B ke C. Maka dari sini kita punya komposisinya. Fungsi komposisi G bundaran F atau G komposisi F itu adalah A, B, C. Nah, coba kalau kita perhatiin di sini terjadi A langsung ke C. Padahal kan sebenarnya melewati A, melewati B dulu, dari B baru ke C. Nah, itu jadi fungsi G komposisi F. Gitu. Terus, maka ini terbentuklah formulanya ya. Mulanya apa formulanya? Misalkan kita pilih HX. HX itu sebagai definisi dari fungsi komposisinya. Itu adalah fungsi komposisi dari G bundaran F atau G komposisi F, yang mana ini ekivalen sama dengan GFX. Gitu, gitu. Sekarang kalau misalkan kita punya tiga fungsi nih, kan kalau tadi kita cuma punya dua fungsi F dan G. Sekarang misalkan kita punya tiga fungsi. Misalkan terdapat tiga fungsi ya. Misalkan tiga fungsi, yaitu yang pertama F, itu fungsi yang memetakan A ke B, B itu B ke C, H itu C ke D. Ya, maka ini fungsi komposisinya kalau kita mau ambil si komposisinya itu adalah A komposisi G, komposisi F, sama aja dengan A, B, F. Gitu. Gitu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung, ini tuh bekerja dari belakang, guys. Fx itu disubstitusikan ke G. Makanya G bundaran Fx itu sama dengan G
Fx. Begitupun kalau 3 kita berangkat dari belakang. Fx terus disubstitusikan ke G, terus Gx ini disubstitusikan ke, jadi mundur, mundur, dapat. Tuh, ya. Langsung aja nggak sih kita ambil contoh biar semakin paham ya. Mana sok? Ada pertanyaan dulu? Kalau ada boleh. Kalau nggak ada, silakan 1212 screenshot. Oke, next. Hmm, Sebentar, ini harus diklik ini ya. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Contoh soal, contoh soal. Contoh soalnya ini diketahui ada fx sama dengan x kuadrat min 4x tambah 2 dan gx sama dengan x tambah 5. Ditanya fungsi komposisi gx. Kan kita punya yang ditanya atau yang dicari. Aduh, kita hapus dulu jelek. Maaf, kita mau mengerjakan, kita mau mencari F komposisi G, ya. Yang mana kan ini sama aja dengan F GX. Jadi ingat, kita bekerja dari mana? Dari belakang. Jadi GX dimasukin ke F. Dapatlah F GX ya. Oke, next. Selanjutnya kita kerjakan lagi. Oke, kita lanjutin. Ini kan berarti F-nya itu apa tadi? F-nya ini ya. F-nya X kuadrat min 4X tambah 2X. Kita tahu bahwa X-nya akan diganti dengan GX. X itu 3X plus 5. Berarti kan 3X plus 5 dikuadratin. Karena ini 3 kuadrat. Dikurangi 4. X-nya diganti lagi jadi 3X plus 5 tambah 2. Masih ingat kan ya, ini kan fungsi ya guys ya. Fungsi gitu kan ya. Kalau fx itu asalnya x kuadrat tambah 4x tambah 2. Berarti kalau fa itu kan jadi a kuadrat tambah 4a tambah 2 kan. Begitupun kalau fgx, berarti semua x-nya diganti jadi gx. Gx itu apa? 3x plus 5. Maka dapatlah seperti ini. Karena sekarang kita rapihkan ya. Rapihkan ini jadi 9x kuadrat tambah 30x. Dari mana 30x? Ini dikali ini kali ini ya. Terus ditambah 5 dikuadratin 25. Ini kita kali pelangi min 12x min 20 tambah 2. Nih, kita sederhanain. Ini nggak ada teman, tulis aja 9x kuadrat. Ini sama ini 30 kurangi 12 min 8 plus 18x. Yang ini sama ini sama ini. 25 kurangi 20, 5 tambah 2, 7. Ya, maka kita punya fungsi komposisi dari G itu sama dengan 9x kuadrat tambah 18x tambah 7. Catatan nih, catatan bahwa dalam fungsi komposisi itu tidak berlaku sifat komutatif atau pulang balik. Tidak komutatif ya. Tidak komutatif. Nah, maksudnya apa? Berarti kan kalau misalkan kita punya F komposisi G, itu tidak akan sama dengan G komposisi F.
Dia tidak gelap balik, tidak komutan. Seperti seperti itu pemirsa ya. Aduh, aduh, apa itu? Apa itu? Apa itu, guys? Maka sekarang kalau kita iseng cek GOF itu, G bundaran F itu nggak akan sama kayak 9X pada tambah 18X tambah 7. Mau dicobain ya kita coba aja ya. Kan GFX ini sama aja dengan 3, X-nya yang diganti X kuadrat tambah, sorry, kurang kayak ini. Biar nggak kepanjangan. Berarti 3 dikali X kuadrat min 4X tambah 2 plus 5. Berarti sama aja dengan 3X kuadrat min 12X tambah 8 plus 5. Kalau kita dapat 3X kuadrat min 12X tambah 12. Kan ini sama ini tidak sama. Tidak berlaku tatif. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, silakan screenshot, screenshot. 121212. Oke, kita next ya ke latihan soal selanjutnya. Ini fungsi, oh ini ada yang lupa. Ada terlewat ya kayaknya. Dan sekarang kita lanjut lagi ya. Ini latihan soal yang ditanya itu GOF atau G bundaran F atau G komposisi F. Berarti kan kita punya G komposisi F. Aku bilang F sama aja dengan F. Dong kan dari belakang ya. Terus di sini GF-nya diketahui 2X kuadrat min 3. Berarti kan yang akan kita ganti si X-nya. X-nya itu diganti sama FX. Nah, kalau diperjelas mungkin gini ya. 2FX kuadrat min 3. Nah, gitu loh maksudnya guys. Nah, berarti kan FX-nya ya X min 1 kuadrat. Nah, dapatlah ini jadi 9 X kuadrat min 6X plus 1 min 18 X kuadrat min 12X tambah 2 min 3. Kita ke sini ya. Sini, sini. Kali pangit. Dapat deh 18 X kuadrat min 12 X min 1. Jawaban yang mana? Yang gampang ya. Si level easy lah ini. Screenshot 121212. Kita lanjut. Nah, ini bentuk yang agak beda nih. Tapi sebenarnya gampang kok adik-adik ya. Jadi kita langsung aja kerjakan. Di sini diketahui bahwa F itu, tahu kan ya ini
2 berarti dipetakan ke F. 3 berarti 7, 5, 13, 7, 19, dan seterusnya. Ini fungsi yang dasar loh. Pasangan berurut loh. Ini cara penulisannya ya. Nah, di sini berarti kan kalau ditanyanya H bundaran G bundaran F untuk 5, berarti kan langsung aja ya. Ini kan berarti berlaku buat si, sorry, bukan X lagi ya di sini. Tapi udah jadi. Berarti kan F5 itu siapa? Ini kalau kita tulis versi ini ya. F5, 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 F5 berarti 13. Sekarang berarti G13, 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 52, 52 guys. Terakhir H52, H52, yang 47. Ada ABCD, ABCD, ABCD. Nah, easy kan ya. Tinggal masukin ke 5, 5, 13, 13 ke 52, 52 ke 47. Easy lah pokoknya. Udah kan guys. Coba latihan tambahan sedikit. Kalau misalkan kita punya, kita pengennya berapa ya? Ya asal lagi aku. Kalau kita pengennya, oh tetap ini ya. Kalau kita pengen tidak langsung berubah gitu ya. Kalau kita pengen F bundaran, ini harus tetap susun dari H. H. Kalau kita pengennya H bundaran G7, berarti kan G7 itu 28, 28 itu min 28. Langsung aja pokoknya lihat ya ininya ya. Lihat yang kalian punya data. Aman? Pertanyaannya boleh. 12, 12, 12. Next, kita akan lanjutin ya. Di sini diketahui GX sama dengan 2X min 4. F bundaran GX-nya. Kayaknya 7 ya. 7X plus 3. Wah, kalau tadi kan bundarannya yang ditanya, sekarang bundarannya udah tahu. Coba kalau kita balikin. Konsep dasarnya kalau kuat, insya Allah ininya juga gampang. Ya, ini F, tujuannya itu F. Nah, ini yang kita punya modalnya. Modalnya ini. Tulis dulu aja. Ini kan F bundaran G itu sama aja dengan 7X plus 3 5X kan berarti F X dengan ini kan dengan 7X plus per 5X min 9. Nah, ini GX-nya udah diketahui. Kita bisa ganti. Jadi F 2X min 4 sama dengan 7X plus 3. Tujuan kita kan ini pingin jadi apa? Nah, itu kan pingin jadi 2 ya. Nah, kita bisa cari gini. 2X min 4. Gimana caranya biar sama dengan 2. Pindah ruas, menjadi 6. X sama dengan 3. Boleh kita masukin. Berarti kalau ini F2, berarti itu X-nya adalah 3. 7 kali 3 ditambah 3 per 5 kali 3 minus 9. Ya, maka dapatlah
21 tambah 3 per 15 ini 9. Ini kan 24 per 11. 3 guys. Oh my God. Oh my God. Kenapa tidak ada jawabannya? Tidak ada jawabannya. Apakah ini kesalahan soal? Dan salah karena itu kepotong ya. Kita cek. Salah ngitung di sini ya. Salah ngitung di sini. 11 kurang 9 kan 6 harusnya. Jawabannya BCD. Oke, ada pertanyaan dulu. Aman saja. Ya, udah, kita lanjut. Nah, sekarang mirip kayak yang tadi. Coba langsung aja kita latih. Di sini tuh kan kita punya GFX sama dengan X kuadrat minus 10X tambah, berarti ini G untuk 2X min 1 sama dengan 4X kuadrat min 10X tambah 5. Nah, sama cara kayak tadi. Ini gimana caranya biar jadi min 1, 2X min 1 sama dengan min 1. 2X pindah ruas. Bilangnya jadi X 0. Maka ini jadi G min 1. Tinggal dikali 0 ya guys. Bilangan berapapun dikali 0 pasti 0. Maka ini jawabannya 5. Kan? Mantap banget ya. Keren-keren adik-adik. Next. Nah, latihan tentang fungsi komposisinya kita sudahi dulu, kita lanjut dulu ke fungsi inverse ya. Sekarang kita akan jelasin fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu sebenarnya misalkan kita punya fungsi, ya. Misalkan kita punya fungsi, fungsinya itu apa? Fungsi G misalkan. G itu adalah pemetaan B ke A. Dan kita punya fungsi ini ya. Nah, ini bisa dikatakan inverse. Ini adalah inverse. Jangan panah lagi, guys. Langsung aja. Merupakan inverse dari, misalkan kita ambil fungsi f. Yang ini A, B, B. Udah kelihatan kan? Udah kelihatan apa bedanya? Nih, kalau ini pemetaan A ke B, A ke B, kalau ini sebaliknya B ke A. Jadi inverse itu ya sesuai namanya, kebalikan gitu ya. Kebalikan gitu. Dengan syarat, dengan syarat, dengan syarat dengan syarat F sama dengan X untuk semua domain dalam domain. Begitupun juga G, Fx dengan X.
jarang ya, ya bahkan dia harus fungsi di itu apa sih? Injektif iya ya, ya subjektif juga. Iya. Gitu. Nah, next kita akan membahas beberapa rumus yang sering dipakai, tapi aku akan bahas dasarnya ya, dasarnya. Untuk itu kita ini dulu deh, kita lanjutin dulu ke cara menentukan fungsi inverse. Kalau kuncinya itu ubah, misalkan, oke. Jadi yang pertama kita harus, kalau ini misalkan bentuknya fx sama dengan ya, misalkan ini x sama dengan, nah kita harus ubah si fx ini jadi y. Jadi ubah fx sama dengan y. Nah terus, karena ini fx, maka yang asalnya y sama dengan atau fx sama dengan, kita jadikan x sama dengan. Nah setelah itu, x adalah f inverse atau fungsi inverse. Dan variabelnya yang y ubah menjadi f. Jadi x. Ya, kita langsung ambil contohnya. Misalkan kita punya kita punya fx sama dengan 2x plus 3. Inversenya apa? Inversenya pertama kan kita tadi ubah dulu fx-nya di y ya. Jadi y sama dengan 2x plus 3. Terus kita akan mengubah dari x sama dengan, berarti ini pindahin. Ini juga pindahin. Jadi y min 3 per 2. Biar sama dengan x. Begitu langsung deh yang fx-nya. Ini kan jadi gini ya. X sama dengan y min 3 per 2. Ini yang x-nya langsung jadi f inverse x menjadi x min 3 per 2. Jadi inverse dari ini adalah ini. Ini contohnya. Tuh, kita langsung latihan soal aja ya. Nah, kita akan mencari G inverse. G inverse. Nah, kalau ada bentuk pecahannya gini, bentuk pecahan dengan derajatnya sama, ini X juga, maka B inverse-nya itu tinggal ditukar. Siapa yang ditukar? Min 3-nya sama X-nya. X itu kan koefisiennya 1 ya. Tukar, jadi 3-nya ke atas, nempel sama X, plus 1-nya tetap, S-nya juga tetap, terus ini yang satunya pindah. Terus yang ini, kan asalnya min, min dikali min jadi plus, ini 1 dikali min jadi. Maka jawabannya 3x plus 1, 2x min 1. Gitu. Jadi sekali lagi, cara cepatnya, misalkan ini X
Sekali lagi, cara cepatnya, kalau misalkan GX sama dengan X dulu per GX terus dulu, maka di inverse X-nya itu yang B sama CX-nya tetap ya, yang ditukar itu hanya si B sama A-nya. Ya, si koefisiennya juga tetap X. Jadi yang diubahnya ini bakal gitu. Terus ininya mah kan kalian tinggal cari yang tidak boleh membuat dia nol. Oke, silakan screenshot 1212. Oke, next. Latihan soal. Nah, gimana kalau soalnya kayak gini? Diketahui fungsi f ini datanya pasangan berurut ya. Dan diketahui G komposisi fx juga dengan data pasangan berurut. Maka G inverse 7 adalah, coba kalau datanya seperti ini, kira-kira gimana? Ingat, ini kan berangkat dari belakang. Berangkat dari apa? Dari belakang. Jadi kan ini sama aja dengan G fx. Fx. Berarti kan ketika kita masukin yang depan-depan ini kan berarti nilai X yang dimasukin ya. Berarti kan awalnya 1, 2, 3, 4. Ini akan berakhiran 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Kenapa kita kasih jedanya jauh banget? Karena kan ini ada proses. Fx dimasukin jadi sesuatu baru menghasilkan 5. Nih, kita lihat datanya di sini. Di sini. Kalau fx-nya 1, maka pasangannya 2. Dari 2 baru jadi 5. Sekarang kita lihat 2. 2 pasangannya 3. Dari 3 baru jadi 6. Selanjutnya 3 pasangannya 4. Jadi dari 4 baru jadi 7. Jadi ini secara tidak langsung proses fx, ini proses gx. Terus dari 4 ke 5 baru 8. Ya, bukan secara gak langsung sih, emang prosesnya. Ini kan fx dulu, dan ini adalah gx. Ya. Nah, sekarang kalau ditanya inverse kan berarti dibalik. Kalau gx ke sana, kalau balik lagi ke sini, baru g inverse x. Jadi kalau kita minta 7, maka yang didapat adalah 4. Clear kan ya? Kalau kita cari inverse-nya si fx, ya udah ini mah kelihatan dibalikin aja ya. 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Gitu guys. Ada pertanyaan dulu? Betul. Jadi kalau eh, fungsinya dari kiri ke kanan, berarti inverse-nya dari kanan ke kiri. Clear? Oke, screenshot 1212. Silakan. Next. Masih ada latihan soalnya. Oh, ternyata ini FOG ya. Oke. Oh, FOG inverse. Inverse. FOG inverse. F bundaran G atau F komposisi G. Nah, gimana kalau kayak gini? Ya udah berarti kita harus cari dulu si hasil dari ini.
FGX. Berarti berarti 3GX tambah 4 ya. GX-nya siapa? GX ini. Berarti 3 dikali 4X min 5, 2X plus 1. Min 15 plus 2X tambah 1. Nah, ini biar sama penyebutnya langsung kita kaliin 2X plus 1. Biar langsung sama penyebut. Yang kita rapihin 12X min 15 tambah 8X tambah 4 per 2X plus 1. 12 tambah 8, 20. Dan 15 tambah 4, yang 11. Per 2X tambah 1. Ini adalah FOG. Berarti kalau inverse-nya ketemu yang tadi. Rumusnya yang F inverse. Nah, kita tukar kali min. Berarti min X min 11 2X min 20. Eh, hmm, hati-hati. Ini dikali negatif kayaknya. Ini bawahnya beda. Kita kali negatif kedua ruas. Kali negatif kedua ruas jadi X plus 11 per min 2X plus 20. Udah nggak? Begini. Nah, ada. Hati-hati ya, kalau nggak ada di opsi, bukan berarti itu tipe, tapi berarti kita bisa kaliin negatif kedua ruas. Yang atas dibagi dikali negatif, yang bawah juga dikali negatif. Oke deh, ini soal terakhir buat pertemuan kali ini. Tapi aku mau bahas bonus deh. Bonus nih, bonus tentang soal bahwa kan biasanya kalau bentuknya fx sama dengan X plus 3. Ini kan gampang ya buat X sama dengannya. Gampang banget malah. Nah, gimana kalau misalkan fungsi kuadrat fx sama dengan X kuadrat tambah 2X 3 misalkan. Coba kalau kita pindahin X-nya, apakah semudah itu? Coba. Ini kan dia tambah 3. Jadi X kuadrat tambah 2X. Kalau 2-nya biar nggak diajak, faktorin tambah 2. Dia tambah 3 per X. Gimana coba bedain? Makanya kalau contoh soal kayak gini, kita nggak bisa serta-merta langsung pindah-pindahin. Tapi harusnya kita pakai kuadrat sempurna. Masih ingat gak sih kuadrat sempurna adik-adik? X kuadrat tambah X. Y sama dengan X tambah 2 per 2 kuadrat. Terus karena kita akan kelebihan 1, jadi kita kurangi 1. Maka ini dapatlah X plus 1 kuadrat min 4. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa tiba-tiba harus ada 1, kenapa tiba-tiba ada min 2. Jadi gini, kalau kuadrat sempurna kan
kita nantinya tuh kuadrat jadi X kuadrat. Yang tengah 2 kali 1 kali X, 2X. Kalau tadi kita nggak bagi 2, ini di sini jadi 4X. Kalau 4 kan tidak sama dengan 2, nanti ribet lagi. Makanya di kuadrat sempurna di sini otomatis bagi 2. Terus min satunya dari mana? Ini kan kalau dijabarin X plus 1 kuadrat sama aja dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Yang kita butuhkan, tujuan kita itu hanya X kuadrat tambah 2X. Jadi plus satunya kita buang. Gimana dibuangnya? Dengan dikurangi 1. Dapatlah min 1. Gitu. Nanti jadi nilai pengurangannya tergantung hasil dari kuadrat ini. 1 kuadrat berarti 1 dikurangi 1. Kalau 2 kuadrat 4 berarti kurang 4. Itu. Sekarang kita lanjutin buat X sama dengan ya. Kan ini ya tambah 4 sama dengan X plus 1 kuadrat. Berarti ini kuadratnya pindahin jadi akar ya. Akarnya tambah 4 jadi X plus 1. Jadi akarnya tambah 4 sama dengan, min 1 sama dengan X. Maka kayak tadi, yang ini jadi F inverse, yang ini ubah jadi X ya. Sebenarnya mah boleh aja jadi Y, asalkan ini juga F inverse Y. Itu sih. Nyamain itunya aja guys. Gitu. Ini khusus yang bentuk kuadrat. Gimana? Aman? Aman sazah? Aman sazah? Ya gitu deh. LKS hari ini fungsi inverse dan juga fungsi komposisi. Jangan lupa follow terus Diajar MTK biar nggak ketinggalan info dan tungguin episode selanjutnya. Sampai jumpa.